Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum. Di video kali ini saya akan membuat wall panel motif anyaman bambu. Request ini dari saudara Mas Samsudin, mintanya dibuatkan wall panel motif anyaman bambu versi yang seperti ini ya. Karena memang motif anyaman bambu ini banyak jenisnya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, siapkan spons eva yang ketebalannya saya menggunakan yang 5 mili, dan untuk ukuran panjang lebarnya ini terserah kalian ya, karena nanti di bagian atasnya ini akan saya beri pola, dan polanya kira-kira jadinya seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan garis-garis pada yang sebelah kanan ini saya menggunakan lebar 5 cm, dan pada garis yang pendek yang kecil ini adalah 1 cm, dan jumlah garis yang saya buat ini berjumlah 6 garis ya, jadi harus jumlahnya genap. Dan di bagian sisi yang lain ini akan saya buat pola yang sama dengan ukuran yang sama juga. Jadi lebarnya ini 5 cm, kemudian bagian yang kecil ini 1 cm. Jadi saya akan membuat pola garis dan ukuran yang sama. Pastikan jaraknya itu 5 cm 1 cm 5 cm 1 cm, terus begitu ya, hingga akhirnya membentuk kotak-kotak seperti ini. Dan jumlahnya kotak ini harus sama ya, jadi kalau ke atas ini 6, ke samping juga 6. Jika ada yang lebih seperti ini sebelah kiri ini ya, kalian bisa potong. Oke, untuk yang berikutnya, pola yang sudah jadi seperti ini, kotak-kotaknya kan sudah bagus ya. Kalau kalian perhatikan bagian bawah dan bagian samping kiri, ada jarak garis 1 cm. Sementara yang sebelah kanan dan bagian atas tidak bergaris. Sementara kalau kalian perhatikan di bagian tengahnya ini, kotak-kotaknya ini bergaris 1 cm persegi ya. Oke, lanjut. Untuk yang berikutnya, siapkan beberapa potong spons eva. Ini saya menggunakan ukuran yang lebarnya 1 cm dan tebalnya 5 mili. Dan potongan spons eva yang 1 cm ini nantinya akan saya taruh di bagian yang sudah saya beri pola ya. Kira-kira nantinya kalau disusun seperti ini. Berikutnya siapkan lem G. Kita akan mulai proses pengeleman di bagian potongan spons yang pertama ya. Berikan beberapa tetes di bagian bawah dari spons, lalu tahan untuk beberapa saat. Setelah itu lem akan merekat ya. Ini kalau tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Kalian lem aja di bagian yang berjarak 1 cm seperti ini, sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan potongan spons yang berikutnya. Nah, caranya sangat mudah, kalian tinggal ikuti aja ya bagian garisnya seperti ini. Untuk yang berikutnya, siapkan beberapa potong spons lagi, tapi ini potongannya lebih pendek ya. Kira-kira nanti kita akan taruh di bagian di antara spons yang panjang. Ini sudah saya siapkan beberapa potong, tinggal proses pengeleman saja. Jadi kita mulai aja dari yang sebelah kanan ya. Berikan beberapa tetes lem G, lalu kalian tempelkan seperti ini.
Begitu juga dengan garis yang berikutnya ya. Dengan cara seperti ini, maka setiap garis yang berjarak 1 cm ini sudah tertutup oleh potongan spon EVA. Sekarang kita cek hasil dari yang sudah kita lem ya. Ini hasilnya juga sudah sangat bagus. Untuk yang berikutnya, siapkan spon EVA dengan lebar 5 cm, tebalnya 1 cm, dan untuk panjangnya ini saya menggunakan yang 7 cm. Dan potongan spon ini nanti akan kita taruh di bagian atas dari kotak-kotak yang sudah kita setting tadi ya. Kalian bisa pasang pada posisi seperti ini atau juga bisa seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan bagian sebelah kanan seperti ini kan sudah lurus ya. Lalu di bagian sebelah kiri juga sudah lurus. Jadi angka dari 7 cm itu tadi didapatkan ya dari sini. Jadi bagian kanan dan kiri itu masing-masing 1 cm dan yang di tengah 5 cm. Dan kalau kita susun, kita simulasikan, potongan spon yang panjang 7 cm ini kita pasang dengan posisi yang berbeda-beda arah ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya kira-kira seperti ini nanti jadinya. Oke bosku, kira-kira simulasinya seperti itu ya. Sekarang potongan spon ini saya kumpulkan dulu. Lalu kita mulai dari proses pengeleman yang pertama. Jadi cara kerjanya nanti cukup di bagian tengahnya ini kita tekan seperti ini ya, supaya posisi potongan spon ini melengkung. Oke, ini saya beri contoh pengeleman yang pertama ya. Kita beri beberapa tetes di bagian tengah kotak ini. Lalu potongan spon kalian taruh di atasnya dan kalian tekan di bagian tengahnya. Tahan beberapa saat, maka posisi dari spon akan melengkung. Untuk potongan yang kedua, ini juga akan saya contohkan dengan posisi arah yang berbeda ya. Kalian beri beberapa tetes di bagian tengahnya ini dengan menggunakan lem, lalu kalian tempelkan aja, lalu kalian tekan bagian tengahnya seperti ini. Tahan beberapa saat, maka lem akan melekat ya. Kalian ulangi proses pengeleman seperti ini sampai semua kotak yang sudah kita setting tadi tertutup oleh potongan spon ya. Untuk proses pengeleman di bagian sebelah kanan dan bagian atas ini ada sedikit perbedaan ya. Jika kalian susun posisi ke atas seperti ini masih nggak apa-apa ini. Tapi bagian yang posisi yang menyamping seperti ini ada kelebihan spon itu berjarak 1 cm. Nantinya yang jarak 1 cm ini akan kita potong ya. Sekarang coba kita lihat di posisi yang berikutnya, ini juga sama ya. Jadi ada 2 potong spon yang akan kita potong dulu di bagian ujungnya ini ya. Ya, kelebihan 1 cm nya ini kita potong dulu. Dan sisa dari potongan yang 1 cm ini jangan dibuang ya. Setelah sponnya ini dipotong, coba kita simulasikan. Ya, kira-kira nanti jadinya seperti ini ya. Udah lurus dengan spon yang lainnya. Oke, sekarang kita fokus di posisi yang pertama. Jadi potongan spon yang pertama seperti biasa kalian lem. Dan posisi yang kedua ini ada perbedaan lagi. Jadi di posisi yang kedua ini yang sudah kita potong 1 cm tadi. Ini kalau kita pasang seperti ini, kalau kita tekan di bagian sebelah kanan ini nggak sama ya dengan yang di bagian dalam.
Jadi bagaimana caranya? Jadi kalau kita tampilkan dari tampak samping, nah, jadi seperti ini ya. Bagian dari pinggir ini tidak mau melengkung. Kenapa? Karena bagian pinggirnya ini belum ada bantalan. Jadi supaya melengkung, cukup kalian beri potongan spons seperti ini, lalu kalian beri lem. Nah, dengan cara seperti ini, maka potongan spons yang kita setting dengan sendirinya akan melengkung ya, karena sudah ada bantalan tadi. Posisi melengkung yang seperti ini sudah terlihat bagus ya. Oke, untuk proses pengeleman berikutnya sudah gampang ya. Agar durasinya tidak terlalu lama, jadi ini saya percepat saja. Oke, untuk proses pengeleman di bagian samping sudah selesai. Sekarang kita fokus di bagian sambungan tiap potongan spons ya. Bagian celah yang masih terlihat akan kita lem ya. Jadi cara memberi lemnya cukup di bagian bawah dari spons yang masih terlihat terbuka. Lalu kalian beri lem dan kalian tekan seperti ini. Maka dengan cara seperti itu, potongan spons akan merekat dengan bagus dan ini terlihat rapi ya. Jadi semua celah yang terlihat kalian beri lem supaya nanti hasil ketika diproduksi jadi sempurna. Rahasia dari motif bambu supaya terlihat bagus ya, letaknya ya di posisi sambungan seperti itu. Jadi kalian harus teliti ya dalam membuat motif bambu seperti ini. Untuk proses pengeleman di bagian tengah sudah selesai. Sekarang kita fokus di bagian bawah. Jadi bagian bawah ini akan kita beri potongan spons. Yang mana potongan spons ini ya berasal dari yang kita potong bagian sampingnya tadi, yang jarak 1 cm. Nah, sisa potongannya ini kan kita kumpulkan, nanti akan kita tempelkan di sini ya. Jadi ini saya ulangi ya, sisa potongan yang 1 cm itu berasal dari sini ya. Nah, lalu kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, caranya sangat mudah. Di bagian pinggirnya ini kan masih rata. Jadi cukup kalian potong menggunakan pisau cutter di bagian sikunya. Jadi kalau kita lihat lebih dekat, kira-kira jadinya seperti ini ya. Agak sedikit miring. Jadi kalau kita simulasikan, kalau kita tempelkan tuh seperti ini. Jadi agak sedikit miring dan sedikit melengkung. Oke, sekarang potongan kecil ini akan kita lem. Caranya juga sangat mudah. Tinggal kalian beri beberapa tetes di bagian bekas potongan cutter tadi. Lalu potongan spons ini kita tempelkan seperti ini. Tahan sebentar, setelah itu ya tinggal kalian beri lagi beberapa tetes di bagian pinggirnya supaya bisa merekat dengan kuat. Untuk di bagian pinggir sisi yang lain, kalian lakukan hal yang sama seperti yang pertama ya. Jadi di bagian pinggirnya ini kan masih terlihat rata. Kalian potong bagian ujung dari sponsnya itu dengan menggunakan pisau cutter supaya terlihat sedikit melengkung.
Oke, proses pengeleman bagian pinggir udah selesai. Karena masih terlihat belum rapi, maka kita luruskan dengan menggunakan pisau cutter ya. Nah, kalau sudah dipotong, sudah lurus dan bagus seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan di bagian pinggir yang sudah dibuat miring seperti ini, posisi kemiringannya itu sama dengan lengkung di bagian dalam. Untuk yang berikutnya, siapkan 4 potong spon yang lebarnya 3 cm dan tebalnya 1 cm. Yang nantinya akan kita pasang di bagian pinggir dari cetakan sponnya ya. Ya, kalau disimulasikan kira-kira seperti ini. Nah, caranya sangat mudah ya. Kalau untuk proses pengeleman seperti ini ya, saya contohkan satu saja ya. Kalian tinggal beri aja beberapa tetes di bagian pinggirnya spon, lalu kalian tempel seperti ini. Kalian tahan beberapa saat, lalu kalian juga tekan-tekan ya. Jangan lupa di bagian ujung dari sudut cetakan ini kalian beri lem juga. Oke, untuk yang berikutnya siapkan beberapa potong spon yang ukurannya 1 cm persegi, yang nantinya akan kita taruh di bagian tengah seperti ini. Oke, potongan spon ini akan saya potong lebih kecil lagi, akhirnya membentuk seperti dadu, dan kita masukkan di setiap lubang yang ada di cetakannya. Oke, semua lubang sudah kita tutup dengan potongan spon yang seperti dadu. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini jadinya. Oke, untuk yang berikutnya, semua potongan dadu yang sudah kita pasang tadi, kita beri lem. Supaya bagian pinggir cetakan ini lebih kuat, kalian beri lem juga ya. Oke, untuk proses pembuatan cetakan anyaman bambu ini udah selesai. Kalau kita cek satu persatu, cetakannya ini sudah bagus. Di bagian pinggirnya udah lurus, bagian kanan juga sudah lurus, dan kalau kita cek kelenturannya juga sudah sangat mantap sekali. Dan kalau kita perhatikan bagian dalam cetakan, ini jarak bagian pinggirnya ini sudah bagus ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya juga sudah oke. Artinya cetakan ini sudah siap produksi. Oke, untuk yang berikutnya siapkan roving. Kemudian jangan lupa cetakan kita beri pelumas minyak goreng. Kali ini saya menggunakan bahan dari casting gypsum. Oke, setelah disetting bagian atasnya, kalian tunggu 10-15 menit. Setelah gypsum mulai mengeras, kalian sudah bisa membukanya ya. Tinggal kalian lenturkan saja bagian pinggir cetakan, lalu hasil produksi sudah bisa kalian lihat.
Coba sekarang kita review wall panelnya. Untuk di bagian kiri sudah lurus, bagian kanan juga sudah lurus. Sekarang kalau kita putar lagi, kita lihat sebelah kanan, ini juga sudah bagus ya. Untuk sebelah kiri juga sudah rapi nih, sudah lurus juga. Kalau kita perhatikan di bagian tengah dari wall panel, 3 dimensi dari wall panel anyaman bambunya sangat bagus sekali ya. Sudah sangat mirip sekali dengan anyaman bambu. Jadi posisi lekukannya itu sudah terlihat halus dan mulus. Kalau kita perhatikan lubang kotak kecil seperti ini kan tenggelam ya. Kalau di cetakan sponnya itu muncul ya. Untuk posisi pemasangan di dinding, kalian bisa pasang seperti ini, atau kalian pasang dengan diagonal seperti ini ya, dibuat miring. Oke, untuk tutorial membuat wall panel motif anyaman bambu sudah selesai dan hasilnya mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dan terinspirasi, silakan bantu tekan like. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini tapi belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya. Bagi kalian yang punya Instagram, Facebook, atau media sosial yang lainnya, kalian bagikan juga ya video ini kepada rekan kalian atau saudara kalian, supaya menjadi amal jariah yang tiada putusnya. Yang mau coret-coret, ketik saja ya di kolom komentar. Terus berkarya, berpikir positif, salam hangat untuk keluarga, dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.